Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bila Agatha Eksa Putri, nomor referensi 11 dengan NIM 22414201005 dari kelas 4A D4 Teknologi Kimia Industri. Video kali ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mandiri 2 dari mata kuliah etika profesi terkait dengan meresum suatu materi dari salah satu buku terkenal terkait dari buku pengembangan diri, yaitu The 7 Habits of Highly Effective People, karya Stephen R. Covey. Nah, di dalam buku ini itu tidak hanya membahas terkait bagaimana cara kita bisa menjadi pribadi yang sukses, tapi buku ini itu juga membahas jauh lebih dalam terkait mengulik bagaimana kita bisa membangun suatu karakter dalam diri kita, membangun kebiasaan yang baik, dan membangun pola pikir yang baik agar kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih efektif dalam jangka waktu yang lebih panjang. Sebelum masuk ke dalam 7 kebiasaan, ada beberapa konsep dasar yang perlu dipahami terlebih dahulu. Nah, yang pertama, Covey membedakan antara etika kepribadian dan etika karakter, di mana etika kepribadian sendiri itu akan lebih berfokus terhadap penampilan luar, seperti bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita berkomunikasi, dan bagaimana cara kita berpenampilan menarik di mata orang lain. Nah, yang kedua adalah etika karakter, di mana etika karakter ini adalah prinsip-prinsip dasar yang ada pada diri kita sendiri, terkait dengan kejujuran, kemudian integritas, tanggung jawab, dan konsistensi kita terhadap apa yang kita lakukan. Nah, menurut Covey sendiri, kesuksesan itu tidak hanya bergantung pada kepribadian, tetapi juga dari suatu pembentukan karakter kuat dari diri kita sendiri. Selain itu, Covey juga menjelaskan bahwa kebiasaannya adalah gabungan dari 3 hal, yaitu ada pengetahuan, keterampilan, dan keinginan. Kebiasaan yang kita lakukan inilah yang pada akhirnya ia akan turut membantu dalam suatu pembentukan karakter dalam diri kita sendiri. Nah, walaupun suatu kebiasaan itu sulit dirubah, suatu kebiasaan yang buruk itu dapat kita rubah dengan suatu komitmen yang kuat dari diri sendiri, maka kebiasaan yang buruk dapat dirubah menjadi suatu kebiasaan yang baik. Selanjutnya adalah konsep perkembangan manusia yang dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap ketergantungan, kemudian tahap mandiri, dan yang ketiga adalah tahap saling ketergantungan. Tahap pertama yaitu tahap ketergantungan, yaitu di mana kita masih tergantung terhadap orang lain. Kemudian tahap kedua adalah tahap kemandirian, di mana kita sudah mampu mengatur diri kita sendiri dengan suatu prinsip yang kita punya. Tahap ketiga adalah tahap saling ketergantungan, di mana kita saling bekerja sama dengan orang lain secara jauh lebih efektif. Selanjutnya, 7 kebiasaan ini dirancang untuk membantu kita bergerak dari zona ketergantungan menuju kemandirian, dan pada akhirnya kita bisa bekerja sama secara efektif dan optimal. Habit pertama adalah be proaktif atau menjadi pribadi yang proaktif. Artinya kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kita tidak boleh menyalahkan keadaan, lingkungan, ataupun orang lain dengan apapun yang terjadi. Stephen Covey menjelaskan bahwa antara stimulus dan respons, kita memiliki kebebasan untuk memilih. Jadi perilaku kita ini ditentukan oleh keputusan kita secara sadar, bukan dikarenakan suatu kondisi. Menjadi orang yang proaktif akan cenderung melakukan hal-hal yang bisa mereka kendalikan, bukan hal-hal yang ada di luar kendali mereka, yang disebut sebagai lingkaran pengaruh. Sehingga menjadi seseorang yang proaktif harus memiliki suatu inisiatif, tidak berdasarkan nilai, dan harus menjaga integritas dan komitmen dalam kehidupan kita. Habit kedua adalah memulai dengan tujuan akhir. Artinya, kita harus memiliki visi dan misi yang jelas terkait dengan hidup kita. Kita ingin menjadi siapa dan apa yang ingin kita capai harus sudah kita tentukan dari awal. Stephen Covey menjelaskan bahwa semua hal itu diciptakan 2 kali. Pertama, di dalam pikiran kita, lalu diwujudkan melalui tindakan. Ketika kita tidak merencanakan hidup kita, maka di sepanjang proses yang kita jalani itu, kita akan menjadi pribadi yang mudah kehilangan arah. Kebiasaan ini juga dapat mengajarkan kita tentang suatu kepemimpinan pribadi, yaitu kemampuan untuk mengendalikan hidup kita berdasarkan sebuah prinsip. Satu caranya itu bisa dilakukan dengan tujuan hidup kita itu dijadikan sebagai panduan dalam bertindak.
Sehingga pada akhirnya ketika kita memiliki suatu tujuan yang jelas, maka proses kita akan jauh lebih fokus dan terarah, sehingga kita tidak akan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak penting. Untuk habit yang ketiga adalah mendahulukan yang utama. Habit satu adalah memilih dan habit dua adalah merencanakan. Nah, di habit tiga ini kita akan melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Di sini kita harus fokus terhadap hal-hal yang penting untuk hidup kita dan menjadi suatu prioritas. Kita harus berani untuk mengatakan tidak ataupun menolak hal-hal yang sekiranya tidak terlalu penting untuk hidup kita. Dalam sistem manajemen waktu itu dibagi menjadi 4 kuadran, di mana menjadi orang efektif itu akan berada di kuadran kedua, di mana dia akan melakukan hal-hal yang penting tetapi tidak mendesak. Mungkin dari kebiasaan ini itu dibutuhkan suatu kedisiplinan dan integritas yang tinggi supaya kita bisa menepati komitmen pada diri kita sendiri. Jadi suatu keberhasilan itu tidak dinilai dari rencana-rencana yang sebelumnya kita buat, tetapi keberhasilan itu dinilai dari kemampuan kita untuk menjalankan suatu rencana tersebut dengan konsisten. Setelah kita menguasai diri sendiri, kita memasuki tahap hubungan dengan orang lain. Nah, habit 4 adalah berpikir menang. Artinya, dalam setiap interaksi yang dilakukan, kita mencari solusi yang menguntungkan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan sendiri. Ada beberapa pola dalam hubungan, seperti win-lose dan lose-lose. Tetapi yang paling menguntungkan adalah win-win solution, dikarenakan ini bisa menciptakan suatu hubungan yang adil dan berkelanjutan. Untuk mencapai suatu win-win, diperlukan suatu karakter yang kuat, kepercayaan yang kuat, dan komunikasi yang baik, serta suatu kesepakatan yang jelas. Dan selain itu, kita juga perlu fokus terhadap suatu solusi, bukan terhadap suatu ego, dan dapat memahami kebutuhan orang lain. Sehingga keberhasilan itu tidak didapatkan oleh kemenangan diri sendiri, tetapi bagaimana semua pihak ini bisa berhasil. Nah, selanjutnya untuk habit kelima adalah berusaha untuk memahami orang lain terlebih dahulu sebelum kita ingin dipahami oleh orang lain. Nah, seringkali kita memberikan suatu pendapat ataupun solusi tanpa mendengarkan pendapat orang lain terlebih dahulu. Padahal komunikasi yang efektif itu bisa dimulai dari memahami orang lain. Kita juga harus mengurangi memberikan solusi ataupun saran berdasarkan dari pengalaman kita sendiri, karena itu bisa membuat suatu komunikasi tidak berjalan secara efektif. Ada beberapa level dalam mendengar, dan yang paling tinggi adalah mendengar dengan empati, yaitu kita memahami perasaan dan sudut pandang orang lain, bukan hanya mendengarkan kata-katanya saja. Selanjutnya, habit ke-6 adalah wujudkan sinergi atau bekerja sama secara kreatif. Sinergi berarti hasil kerjasama selalu lebih besar dibandingkan hasil secara individu. Artinya, dengan kita bekerja sama, kita akan menghasilkan suatu hal itu jauh lebih baik dibandingkan kita harus melakukannya sendiri. Kunci dari sinergi adalah menghargai setiap perbedaan. Setiap orang pasti memiliki cara berpikir dan pengalaman yang berbeda. Perbedaan inilah yang justru akan menjadikan dia sebagai kekuatan dalam suatu kelompok. Nah, dalam sinergi ini kita tidak boleh mengambil suatu keputusan dan solusi itu berdasarkan keputusan saya dan keputusan kamu, tapi yang dipilih adalah alternatif ketiga, di mana itu adalah suatu solusi yang baik untuk seluruh pihak. Dengan bekerja sama yang baik dan menghargai setiap perbedaan yang ada, kita bisa mencapai suatu hasil dengan jauh lebih optimal. Habit yang ketujuh adalah asa gergaji, atau memperbarui diri sendiri secara terus-menerus. Ibaratnya seperti kita sedang mengasah gergaji, di mana kita meluangkan waktu untuk merawat diri agar kita bisa tetap selalu efektif untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Ada 4 aspek yang harus kita jaga, yaitu aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial ataupun emosional. Semua aspek ini harus bekerja secara seimbang agar kita bisa berkembang secara maksimal. Sehingga pada habits ketujuh ini bisa diambil kesimpulan bahwa jika kita ingin terus berkembang dan produktif, maka kita juga harus dan selalu meluangkan waktu untuk terus memperbaiki diri dan mengembangkan diri secara konsisten. Baik, sebagai kesimpulan, inti dari The 7 Habits of Highly Effective People adalah bahwa perubahan sejati itu dimulai dari diri kita sendiri. Di antara stimulus dan respons, kita diberikan suatu kebebasan untuk memilih. Nah, dari situlah kita dapat menentukan untuk bertindak secara proaktif atau reaktif. Dengan menggunakan kesadaran diri, hati nurani, imajinasi, dan suatu kemauan, kita dapat mengendalikan hidup kita dan membangun suatu kebiasaan yang akan jauh lebih baik. Perubahan itu tentunya tidak terjadi secara instan, tapi semuanya dilewati melalui suatu proses yang konsisten.
Mulai dari suatu kemenangan pribadi, kemudian berkembang dengan hubungan kepada orang lain. Selain itu, memiliki suatu komunikasi yang baik, memiliki jiwa empati yang tinggi, saling menghargai, dan dapat bekerja sama yang baik, dapat membawa kita pada kehidupan yang akan jauh lebih efektif dan bermakna. Pada akhirnya, tujuan dari 7 kebiasaan ini adalah mencapai suatu keseimbangan hidup, membangun suatu pembangunan karakter yang kuat, serta dapat menciptakan suatu hubungan yang harmonis dengan orang lain. Dan yang kita lakukan pun juga harus kita wujudkan ke diri kita sendiri, baru kita lakukan keluar, yaitu ke orang lain. Baik, sekian pemaparan saya terkait resume dari The 7 Habits of Highly Effective People. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan, serta dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.